Saya mau bilang begini, jangan heran Pak Menteri ya, nggak usah heran. Singapura juga kadang-kadang jadi kota polusi kok. Cuman polusinya itu hasil kiriman asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Apa sudah ada yang batuk-batuk karena polusi udara yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas soal polusi udara yang pemberitaannya sedang ramai ya di mana-mana. Jakarta kemarin sempat disebut ya atau dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Meskipun banyak pro kontra, apakah benar kota Jakarta itu adalah kota berpolusi ya, kota paling berpolusi sedunia? Akan tetapi yang membuat saya tertarik atau tergelitik ya untuk membuat atau membahas konten kali ini soal polusi adalah baru-baru ini ada pernyataan seorang menteri PPN atau Kepala Bappenas ya, Bapak Suharso Monoarfa. Beliau membandingkan kualitas udara antara kota Batam dengan kota Singapura. Menteri Bappenas itu bilang kalau dia heran kenapa polusi udara di Batam berstatus oranye ya. Oranye itu berarti berstatus sangat buruk atau berbahaya bagi manusia. Sementara di Singapura statusnya bisa hijau atau sangat baik untuk dihirup manusia. Padahal jarak antara dua kota tersebut berdekatan ya, tidak terlalu jauh. Nah, ini justru saya lebih heran lagi ya. Kenapa ada pejabat sekelas Menteri Bappenas yang bisa heran dengan perbedaan dua kualitas udara di kota itu ya? Sekarang begini teman-teman, kenapa bisa tingkat polusi di Singapura itu rendah? Pertama, di Singapura itu tidak ada yang namanya pembangkit listrik tenaga uap ya. Pembangkit listrik di sana rata-rata semuanya memakai tenaga gas atau PLTG, jadi lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan PLTU yang memakai batu bara sebagai bahan bakarnya ya. Kita tahu PLTU itu atau batu bara itu menghasilkan asap polusi yang sangat besar bagi lingkungan. Ya, meskipun gasnya itu harus impor dari Indonesia, karena Singapura itu tidak punya sumber daya alam gas ya. Tuh, bayangin teman-teman. Mereka aja yang tidak punya sumber daya alam gas, mereka bela-belain pembangkit listriknya memakai tenaga gas. Walaupun harus impor dulu dari negara kita ya. Sementara Indonesia yang kaya akan gas alam, malah masih mengandalkan batu bara sebagai pembangkit listriknya. Di Singapura juga sudah ada pembangkit listrik tenaga surya yang mereka buat terapung di atas lautan, dan sekarang mereka lagi bangun yang namanya pembangkit listrik tenaga hidrogen yang rencananya akan siap di tahun 2026. Hidrogen ini tentunya lebih ramah lingkungan lagi ya dibandingkan dengan gas. Itu dari segi pembangkit listriknya ya. Yang kedua, polusi dari emisi kendaraan bermotor juga rendah di sana. Kita tahu bagaimana pemerintah Singapura sangat mempersulit warganya untuk bisa memiliki kendaraan pribadi. Selain sulit, biaya untuk bisa dapetin sebuah mobil saja itu juga mahal banget. Malah lebih mahal dibandingkan harga mobilnya sendiri. Tapi pemerintah Singapura nggak cuma mempersulit warganya untuk bisa punya kendaraan pribadi, mereka juga kasih solusi untuk
mobilitas sehari-hari dengan transportasi publik berbasis rel yang nyaman, aman, terjangkau, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Maka nggak heran mayoritas warga Singapura sehari-harinya lebih memilih pakai transportasi umum aja. Karena kendaraan pribadinya sedikit, otomatis emisi buangan dari kendaraannya juga sedikit ya. Beda dengan kita. Di Jakarta aja, berapa coba jumlah mobil dan motor yang beredar di kota Jakarta? Menurut data di tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta itu ada sekitar 26,37 juta unit, dan ini akan terus bertambah karena pasti ada ratusan mobil dan motor yang berhasil terjual setiap harinya. Gak heran sih, karena di kita itu gampang banget buat dapetin mobil ya. Kemarin pas lagi di PRJ di Jakarta Fair ya, itu saya ditawari oleh sales mobil ya, sebuah perusahaan mobil. Itu cukup dengan DP 8 juta saja, saya udah boleh bawa pulang mobil sekelas MPV. Nah, jumlah kendaraan yang membludak ini udah pasti menyumbang tingkat polusi udara. Dan bukan cuma polusi udara, mereka juga menyumbang tingkat kemacetan ya. Yang terakhir, Singapura itu terkenal sebagai negara yang bersih. Saking bersihnya, di Singapura itu nggak ada yang namanya sampah numpuk berhari-hari. Karena yang namanya sampah di sana akan langsung musnah dalam semalam. Caranya gimana? Caranya, semua sampah di sana akan dikumpulkan di sebuah bangunan khusus yang dilengkapi cerobong asap layaknya sebuah pabrik ya. Nanti sampah-sampah di sana yang sudah dikumpulkan itu akan dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius sampai sampah berubah menjadi abu. Proses pembakaran ini terus-menerus dilakukan setiap hari 24 jam non-stop ya. Nah, terus pasti karena dibakar akan ada asap ya teman-teman. Apakah asapnya ini akan membuat polusi udara bertambah? Tentunya enggak ya. Karena sebelum dibuang ke udara, asap dari pembakaran sampah tadi akan disaring dengan beberapa metode dan teknologi canggih. Saking canggihnya, asap yang sudah disaring tadi akan berubah menjadi udara bersih, bahkan lebih bersih dari udara aman yang dihirup manusia. Nah, sampah yang bisa terbakar sampai benar-benar musnah itu hanya 90% ya. Sementara sisanya menjadi abu. Abu ini nanti akan dibuang di satu pulau buatan, pulau reklamasi ya. Karena kita tahu di Singapura itu keterbatasan lahan sehingga harus membuat semacam pulau reklamasi. Nah, di pulau ini sudah disediakan bendungan besar yang diisi air khusus ya. Nanti abu sampah tadi akan dibuang di bendungan ini dan akan mengendap di dasar airnya itu, di dasar bendungannya selama-lamanya. Bendungan ini dibuat jauh dari pantai, jadinya nggak akan mencemari lingkungan sekitar ya teman-teman. Kerennya lagi, dari proses pembakaran sampah yang terus-menerus ini akan menghasilkan panas ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi canggih, panas tadi itu akan diubah menjadi energi listrik ya. Dan akhirnya energi listrik ini akan dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi energi panasnya juga bermanfaat sebagai listrik bagi warga Singapura. Wah, saya ngebayangin kalau sampah di Bantar Gebang sana itu dibawa ke Singapura ya. Itu pasti kalau dibakar di pabrik tadi itu ya, di tempat pembakaran sampah khusus di Singapura, berapa kira-kira jumlah megawatt listrik yang bisa dihasilkan dari pembakaran sampah di Bantar Gebang ya teman-teman. Nah, terakhir teman-teman,
kembali ke tadi soal Menteri Bappenas yang heran kenapa bisa Batam itu menjadi polusi sementara Singapura aman dari polusi. Saya mau bilang begini, jangan heran Pak Menteri ya, nggak usah heran. Singapura juga kadang-kadang jadi kota polusi kok. Cuman polusinya itu hasil kiriman asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera. Demikian, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.